Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Sulit membayangkan bagaimana dunia seperti yang ada pada tahun 1925. Kurang dari 10 tahun telah berlalu sejak akhir Perang Dunia Pertama, dan sebagian besar dunia masih belum pulih dari kehancuran perang besar itu. Saat itu adalah waktu yang sangat tidak pasti. Gejolak ini merupakan konteks di mana kebangkitan fasisme atau otoritarian terjadi di Eropa. Pertimbangkan sejenak bahwa pada tahun 1925 Joseph Stalin mengambil kendali atas Uni Soviet. Pada awal 1925 juga Benito Mussolini membubarkan parlemen Italia dan menjadi diktator negara itu. Adolf Hitler, meski belum secara kuat mengendalikan Jerman, sedang bangkit. Pada tahun 1925, dia menerbitkan karyanya Mein Kampf. Dalam banyak hal, kebangkitan fasisme ini disertai dan dimungkinkan oleh sentimen anti-Kristiani, anti-Kristen, anti-gereja. Loh, mengapa kita jadi membahas pelajaran sejarah? Karena itu juga, pada tahun 1925, Paus Pius ke-11 mendeklarasikan bahwa gereja secara universal akan merayakan pesta baru pada hari Minggu terakhir waktu biasa, Pesta Kristus Raja. Paus Pius ke-11 adalah seorang pengamat yang cerdik dari dunia tempat dia tinggal. Dalam ensikliknya Quas Primas, Paus Pius ke-11 menjelaskan bahwa pesta ini diciptakan sebagai tanggapan langsung terhadap apa yang terjadi di dunia. Dia melihat tren yang berkembang di mana Kristus dikucilkan dari kehidupan politik dengan otoritas yang bukan berasal dari Tuhan tetapi dari manusia. Paus berharap dalam merayakan pesta ini, gereja akan diingatkan dari mana otoritas sebenarnya berasal. Paus juga berharap bahwa pesta baru ini akan menginspirasi umat beriman. Dia berharap bahwa dalam merayakannya, pria dan wanita akan diingatkan bahwa kepada Kristus kita berhutang kesetiaan kita,
dan bahwa tidak ada kekuatan duniawi yang dapat melampaui kekuasaan Raja kekalnya. Tetapi jelas seperti yang terlihat dalam kutipan Quas Primas 24 berikut ini, bahwa Paus tidak melihat ini sebagai ketundukan pribadi yang pasif. Sebaliknya dia melihat kebutuhan umat Tuhan untuk melawan gelombang sentimen anti-Kristen yang telah meningkat. Keadaan ini mungkin dapat dikaitkan dengan kelambanan dan sifat takut-takut pada orang baik yang enggan terlibat dalam konflik atau menentang, sehingga perlawanan menjadi lemah. Dengan demikian musuh gereja menjadi lebih berani dalam serangan mereka. Tetapi jika umat beriman pada umumnya memahami bahwa mereka harus berjuang dengan berani di bawah panji Kristus Raja mereka, maka dengan semangat kerasulan mereka akan berusaha untuk memenangkan hati mereka kepada Tuhan mereka yang pahit dan terasing darinya, dan akan dengan gagah berani mempertahankan haknya. Paus Pius ke-11 percaya dunia pada masanya perlu diingatkan tentang keutamaan dan ketuhanan Yesus Kristus, dan bahwa umat beriman perlu diilhami untuk pergi ke dunia dalam nama Kristus di bawah panji rajanya. Dengan pemikiran ini akan aman untuk mengatakan bahwa kita masih membutuhkan pesta ini hari ini, dan bahkan kita mungkin membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Gereja di zaman modern sekarang ini tidak serta-merta menghadapi ancaman fasisme dan komunisme Soviet seperti yang terjadi pada tahun 1925, tetapi sebaliknya kita menghadapi kebangkitan sekularisme, ateisme militan, dan radikalisme. Liturgi Sabda dari Wahyu untuk Pesta Kristus Raja mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, Tuhan Allah yang ada dan yang dulu, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tantangan kita hari ini sama seperti pada tahun 1925, untuk hidup dalam ketuhanan Yesus Kristus, untuk berbagi sukacita pemerintahannya dengan dunia. Dalam kata-kata Paus Pius ke-11 berkata, dia harus memerintah dalam pikiran kita, dia harus memerintah dalam kehendak kita, dia harus memerintah dalam hati kita, dia harus memerintah dalam tubuh kita, bahwa dengan menjalani hidup kita sesuai dengan hukum kerajaan Allah, kita dapat menerima sepenuhnya buah yang baik dan dihitung oleh hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Kita dapat mengambil bagian dalam kebahagiaan dan kemuliaan abadi bersamanya di kerajaan surgawinya. Selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semua.